Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la at-ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Banyak saudara-saudara kita yang telah melampaui kita bertemu dengan Allah dan tidak bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka dari itu, bagi yang bertemu dengan bulan Ramadan ini, bersyukurlah dengan memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini. Diberi umur panjang untuk bertemu dengan bulan Ramadan merupakan nikmat dari Allah. Nikmat itu jangan dikufuri, tapi disyukuri. Disyukurinya dengan apa? Dengan memaksimalkan Ramadan tahun ini buat lebih baik daripada tahun kemarin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak insyaallah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kita telah berada di grand final dari bulan Ramadan. Kita hampir mencapai garis finish dari bulan Ramadan ini. 10 malam terakhir lagi kita akan menyudahi Ramadan ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia memasukinya, kemudian dia melewati Ramadan, tapi dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk dari golongan ini. 10 malam terakhir ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Malam yang semua mukmin menunggunya, semua mukmin mencarinya. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau bisa dikatakan lebih baik dari 83 tahun. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Lailatul Qadar sendiri itu 83 tahun. Berarti itu melebihi dari umur umat dari Nabi Muhammad SAW. Satu malam kita beribadah dihitung lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka pertanyaannya adalah, di mana malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah merahasiakannya supaya kita semangat untuk mencarinya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kita untuk mencarinya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan beliau menekankan Shallallahu Alaihi Wasallam di malam-malam ganjil di bulan Ramadan Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka dari itu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jawabannya adalah dengan mencontoh amalan-amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
dengan mencontoh apa yang Nabi SAW kerjakan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kondisi Nabi ketika masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beliau itu mengikat sarungnya, mengencangkan sarungnya. Maksudnya beliau tidak melakukan hubungan dengan istri beliau. Kemudian kedua, beliau menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir. Dan ketiga adalah membangunkan keluarganya di 10 malam terakhir untuk beribadah. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwasanya kalau kita ingin mencari malam Lailatul Qadar, yaitu dengan memaksimalkan 10 malam terakhir ini dengan beribadah. Penuhi 10 malam terakhir ini dengan ibadah, penuhi dengan banyak ibadah. Usahakan kita mengurangi atau memberhentikan hal-hal yang mubah, yang boleh untuk sementara waktu, agar fokus ibadah dan tidak mengganggu kuantitas dan kualitas ibadah kita di 10 malam terakhir ini. Usahakan fokus 10 malam saja. Lalu apa saja ibadah yang bisa membuat kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Di antara amalan itu adalah pertama adalah muhasabah diri. Kita harus muhasabah diri, menghitung diri kita. Selama 20 hari terakhir kemarin pada bulan Ramadan, apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita lakukan untuk mendapatkan derajat takwa? Selama 20 hari kemarin, apakah kita sudah memaksimalkan ibadah kita? Maka dari itu kita harus sering-sering bermuhasabah diri, berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita malas dalam ibadah selama ini. Mungkin kita malas untuk mendirikan sholat malam. Mungkin kita malas untuk membaca Al-Quran. Mungkin saja itu adalah hasil dari banyaknya dosanya kita. Dosa-dosa itu adalah beban kita yang menghambat kita untuk semangat untuk beribadah di 10 malam terakhir. Maka dari itu, ibadah yang paling utama sebelum kita memaksimalkan 10 malam ini adalah kita perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak taubat kepada Allah, agar Allah menghapus semua dosa-dosa kita dan Allah membuat kita semangat untuk beribadah di 10 malam terakhir ini. Ibadah kedua adalah jagalah sholat 5 waktu, terkhusus sholat subuh dan isya. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan sholat setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan sholat subuh semalam suntuk. Dari hadis ini Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya barang siapa yang mendirikan sholat isya dan subuh secara berjamaah, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian amalan ketiga, usahakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Kata Nabi SAW yang artinya barang siapa yang mendirikan sholat malam bersama imam sampai imam itu selesai, maka dicatat untuknya sholat semalam suntuk. Kemudian amalan selanjutnya adalah memperbanyak bacaan Al-Quran kita, minimal 100 ayat per hari. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 100 ayat dalam sehari, maka dicatatkan olehnya seperti sholat semalam suntuk. Maka dari itu
Kalau bisa kita lebih tingkatkan, lebih dari 100. Kalau bisa sehari mungkin 5 juz, atau enggak satu malam 10 juz. Lebih baik lagi bisa satu malam 1 kali khatam, lebih baik. Kemudian amalan selanjutnya adalah memperbanyak doa. Apalagi terkhususnya adalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afafa fa'fu anna. Perbanyaklah doa ini. Perbanyaklah doa ini. Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah untuk memperbanyak doa ini ketika malam Lailatul Qadar. Semoga dengan doa ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa kedua adalah memperbanyak doa kita untuk meminta kepada Allah supaya Allah hapus nama kita dari penghuni surga. Supaya Allah hapus dari penghuni neraka. Doanya seperti Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah nama kami dan nama kedua orang tua kami dari neraka. Jadi jamaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menghapus nama kita dari penghuni neraka, maka Allah akan memberikan taufiknya. Allah memberikan taufiknya dengan ingin selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat amalan-amalan penghuni surga. Jadi kita selalu dibuat untuk selalu berbuat baik ketika kita terbebas dari neraka. Ini merupakan hikmah dari diampuni kita di bulan Ramadan supaya kita bisa istiqomah di bulan selain Ramadan. Kemudian amalan selanjutnya adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya waktu yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya adalah sepertiga malam terakhir. Maka barang siapa yang mampu untuk berzikir kepadanya, maka lakukanlah. Maka Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah zikir di waktu sahur. Sahur merupakan sepertiga malam terakhir. Maka sempatkanlah zikir yang mudah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Karena pahalanya berlipat-lipat ganda. Kemudian amalan selanjutnya, setiap malam kalau bisa kita membaca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka Allah cukupkan dia. Para ulama memaksudkan kalimat mencukupkan dia adalah mencukupkan pahalanya, mencukupkan pahala sholatnya, mencukupkan pahala ibadah baca Qur'annya. Kemudian amalan selanjutnya adalah membangunkan keluarga kita di malam-malam 10 malam terakhir ini, agar keluarga kita mendapatkan berkah juga, mendapatkan pahala beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka amalan membangunkan keluarga kita untuk beribadah merupakan amalan yang sangat mulia. Kemudian amalan selanjutnya adalah sebisa mungkin kita di akhir-akhir ini, di akhir Ramadan ini, perbanyak iktikaf di masjid, perbanyak berdiam diri di masjid. Di akhir Ramadan ini kita banyak libur, banyak cuti. Maka pergunakanlah untuk berdiam diri di masjid. Karena orang yang berdiam diri pasti bawaannya ingin beribadah. Maka dari itu perbanyaklah iktikaf di 10 malam terakhir ini. Nabi SAW selalu beriktikaf di 10 malam terakhir sampai akhir hayat beliau. Dan yang terakhir,
beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan keyakinan, dengan hati yang antusias dan bahagia. Nabi SAW bersabda yang artinya, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, maka Allah ampuni segala dosa yang telah lampau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan kemudian Allah mengampuni kita dan setelah bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.